Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Sofiana Hayati. Kali ini kita mau membahas materi yang baru, yaitu tentang aljabar bagian pertama. Pada bagian pertama ini, kita mau membahas tentang mengenal bentuk aljabar. Baik, kita mulai materi kita ini. Mengenal bentuk aljabar. Kita lihat di sini 7x ditambah 9. Kita perhatikan 7-nya di sini adalah koefisien, x-nya adalah variabel, kemudian 9-nya adalah konstanta. Oke, apa itu koefisien, variabel, dan konstanta? Mari kita lihat penjelasannya. Koefisien adalah bilangan yang memuat variabel dari suatu suku bentuk aljabar. Kemudian, variabel adalah huruf atau simbol lain yang digunakan untuk mewakili bilangan atau nilai yang tidak ditentukan. Kemudian, konstanta adalah suku yang tidak memuat variabel. Oke, kita lagi. Suku dan suku sejenis. Kita lihat contohnya di sini, ada 10x ditambah 25. 10x ini adalah suku yang pertama. Kemudian 25 juga suku. Berarti di contoh di sini ada dua suku, yaitu 10x dan 25. Apa itu suku? Suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Kita lihat di sini, contohnya 3, kemudian A, kemudian 2B, ini disebut juga suku 1 atau monomial. Kemudian 7A tambah 8 disebut suku 2 atau binomial. Kemudian 3A dikurang 5B tambah 10 disebut juga suku 3. Ya, suku 3. Kita lihat di sini. Kenapa dikatakan suku 3? Ya, kita lihat di sini. Ini yang pertama, 3A, kemudian ini negatif 5B, suku yang kedua, kemudian positif 10 itu suku yang ketiga. Kemudian kalau dia bentuk aljabarnya tersusun atas lebih dari 3 suku, itu dinamakan polinomial. Kita lanjutkan lagi materinya. Contoh soal yang pertama. Tentukanlah suku, variabel, koefisien, dan konstanta dari bentuk aljabar berikut. Nah, kita lihat di sini. Di sini kita lihat suku. Suku yang pertama adalah 5A pangkat 2, suku yang kedua adalah 6A, suku yang ketiga adalah minus 7B pangkat 2, suku yang keempat adalah minus B, suku yang kelima adalah minus 3 atau negatif 3. Berarti di sini ada 5 suku. Kemudian kita lihat di sini koefisien dari 5A pangkat 2, berarti koefisiennya adalah 5, variabelnya adalah A pangkat 2. Kemudian dari suku 6A, koefisiennya 6, variabelnya adalah A. Kemudian dari suku min 7B pangkat 2, koefisiennya adalah min 7, kemudian variabelnya adalah B pangkat 2. Kemudian dari minus B, ini koefisiennya artinya minus 1, kemudian variabelnya B, dan negatif 3 ini adalah konstanta. Ya, mudah-mudahan anak-anak ibu bisa memahaminya. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Tentukan suku-suku sejenis. Nah, sekarang kita mulai suku-suku sejenis pada bentuk aljabar berikut. Sejenis itu artinya variabelnya itu sama. Variabelnya sama. Kita lihat di sini 9A pangkat 2 tambah 8A dikurang 10A pangkat 2 dikurang 15A ditambah A kuadrat B dikurang 5A kuadrat B. Kita lihat yang variabelnya sama. Kita jawab ya, suku sejenisnya adalah, jadi kalau 9A pangkat 2, kawannya yang mana? Kawannya berarti sejenisnya adalah negatif 10A pangkat 2. Nih. Kemudian yang mana lagi yang sejenis? 8A. 8A dengan negatif 15A. Yang sejenis. Ada lagi yang sejenis? Ya, ada lagi ini. A kuadrat B dengan negatif 5A kuadrat B. Itu dia yang sejenis. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang contoh soal yang ketiga. Sederhanakanlah bentuk aljabar berikut. Nah, kita lihat sekarang.
Cara menyederhanakannya. 7Y dikurang 6Y, kita lihat di sini. Ini sudah sejenis kan, sama-sama variabelnya adalah Y. Berarti langsung aja kita kurangkan. Berarti 7Y dikurang 6Y, hasilnya adalah 1Y. Satunya nggak usah kita buat. Y itu artinya 1Y. Contoh yang kedua. 10A dikurang 8B ditambah 6A dikurang 9B. Caranya adalah kita dapatkan dulu yang sejenis. 10A, berarti temannya tambah 6A. Sejenis, kemudian negatif 8B ini kurang 9B, ya kan? Baru kita kerjakan, kalau udah dekat yang sejenis baru kita kerjakan. 10A ditambah 6A hasilnya 16A. Kemudian negatif 8B dikurang 9B negatif 17B. Oke, sampai di sini. Kemudian contoh yang ketiga, negatif 5x kuadrat Y dikurang 3xy kuadrat tambah 4x kuadrat Y dikurang 9xy kuadrat. Kita dekatkan lagi yang sejenis. Kita lihat. Negatif 5x kuadrat Y. Temannya berarti yang sejenis adalah positif 4x kuadrat Y. Kemudian negatif 3xy kuadrat sejenis dengan negatif 9xy kuadrat. Lihat variabelnya. Jangan sampai salah. Baru kita kerjakan. Kita jumlahkan negatif 5x kuadrat Y ditambah 4x kuadrat Y. Berarti hasilnya adalah negatif 1. Negatif 1 variabelnya adalah x kuadrat Y. Kemudian negatif 3xy kuadrat dikurang 9xy kuadrat. Negatif 3 kurang 9 berarti negatif 12. Variabelnya adalah xy kuadrat. Contoh selanjutnya. 2P dikurang 4Q tambah 8P tambah 4Q tambah 9. Kita dekatkan lagi yang sejenis. Berarti 2P tambah 8P dikurang 4Q tambah 4Q tambah 9. 2P tambah 8P, 10P. Negatif 4Q tambah 4Q, 0. Ya kan? Jadi nggak usah kita buat. 0 tambah 9. Oke, itu aja pelajaran hari ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kamu. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.